Bab 967. Tetap hangat. Jason Jie benar-benar berpikir seperti itu. Jason Jie yang ketahuan tidak bisa berkata-kata. Kemudian Golden Ye berkata dengan datar, "Aku hanya ingin memulihkan ingatanku, bukan bunuh diri." Setelah mengatakannya, dia mengangkat tangannya dan mulai membuka kancing mantelnya satu persatu. Ada kolam renang besar di depannya, yang jauh lebih besar dari pemandangan yang dia simulasikan sebelumnya. Jason Jie melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Kita cari beberapa orang lagi untuk menjagamu. Kalau tidak, aku takut jika terjadi sesuatu denganmu, aku seorang tidak bisa menyelamatkanmu." Gerakan tangan Golden Ye terhenti, dan dia menjawab singkat. Jadi Jason Jie dengan cepat berbalik untuk memanggil orang. Saat memanggil orang, dia juga mengambil ponselnya dan menyadari kalau WeChat Arthur Xiao masih sangat sunyi, tidak ada satu pesan pun dikirimkan untuknya. Sialan, ada apa dengan bajingan ini? Apakah dia setidak peduli ini dengan tuan muda Ye-nya? Berbagi posisinya sudah dibuka selama ini, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Tapi segera Jason Jie menemukan ada yang salah. Karena dia melihat titik hijau kecil Arthur Xiao sangat dekat dengannya di peta, hampir saling tumpang tindih, jadi dia hampir tidak melihatnya. Melihat ini, Jason Jie hampir berteriak kegirangan. Tidak disangka, Arthur Xiao benar-benar bergegas kemari, dan tidak sia-sia baginya untuk mencari cara menunda waktu sepanjang jalan. Untuk berjaga-jaga, Jason Jie tidak mematikan lokasi yang dibagikan, tetapi memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Golden Ye berdiri di sana, ekspresinya tidak berubah, dan ketika melihatnya kembali, dia bertanya dengan dingin, "Sudah bisa memulainya?" "Tunggu sebentar." Setelah melihat Arthur Xiao bergegas kemari, Jason Jie memutuskan untuk mengulur waktu lebih lama sebelum dia datang. Mungkin akan ada hasil yang berbeda hari ini. Golden Ye mengangkat alis menatapnya, "Apa lagi? Aku tadi memikirkannya dengan hati-hati. Bukannya tidak ada obat untuk kondisimu. Kamu tidak harus mengambil cara ekstrim ini. Apalagi, dari pengalaman, sangat sedikit orang yang mengobati amnesia seperti caramu. Jadi aku tadi memikirkan sebuah cara yang lebih baik." "Cara apa?" Golden Ye bertanya dengan dingin. "Pasti ada jalan, tetapi rencana perlu dibuat proposal. Jadi, aku rasa tidak perlu buru-buru hari ini, kembalilah denganku lebih dulu. Setelah aku menulis proposalnya, jika kamu puas kita akan mulai menerapkannya besok." Golden Ye tidak bergerak, Jason Jie sedikit cemas dan menatapnya, "Bagaimana menurutmu?" Golden Ye mendengus dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Sudah seperti ini, apakah ada gunanya kamu mengatakan ini semua? Sudah ketahuan olehmu. Baiklah, aku memang ingin menghentikanmu masuk ke air hari ini. Kondisi psikismu sudah menerima sangat banyak pukulan minggu ini, stresnya belum hilang. Jika kamu melompat ke air dan terjadi sesuatu, jujur saja aku tidak bisa bertanggung jawab." Setelah mengatakannya, dia kembali menambahkan, "Tapi tadi aku benar-benar memikirkan sebuah cara. Semua orang bisa mengandalkan cara ini. Jika kamu tidak percaya, bisa kembali bersamaku. Aku akan memberitahumu dengan perlahan." Jason Jie tahu dia tidak mungkin kembali bersamanya. Dia hanya sengaja menunda waktu. Mungkin Golden Ye tahu tujuannya, tidak lagi mempedulikannya. Dia perlahan berjalan ke sisi kolam renang dengan langkah mantap. Golden Ye, kamu jangan impulsif, dengarkan apa yang aku katakan tadi. Aku bilang ada cara ya ada cara, cepat kamu berhenti." Pada saat kritis ini, tiba-tiba terdengar suara lembut wanita dari dalam ruangan. "Apakah menyenangkan berbohong padaku?" Suara wanita yang muncul tiba-tiba adalah cahaya bagi Jason Jie. Dia memandang ke arah sumber suara itu dan melihat seorang wanita muncul di hadapannya. Dan lagi ada beberapa orang di samping wanita itu, salah satunya adalah Arthur Xiao. Mereka jelas bergegas kemari,
mereka bahkan masih sedikit terengah-engah. Bagus sekali. Akhirnya orang yang membuatnya menunda waktu telah datang, untung saja dia tadi bersuara, jika tidak, mungkin saja Golden Ye telah masuk ke dalam air. Ketika dia mendengar suara Audrey Han, Golden Ye merasakan jantungnya dihantam keras oleh sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menatap Jason Jie dengan tajam. Ini adalah tempat yang asal dicarinya, jadi Arthur Xiao tidak mungkin mengetahui hal ini sebelumnya. Kalau begitu, orang yang mengikutinya hanyalah Jason Jie. Pasti Jason Jie yang memberitahunya. Jason Jie yang menerima tatapannya, hanya bisa mengeluarkan ponsel. Aku telah membuka berbagai lokasi saat masuk ke dalam mobil, tapi tidak mudah untuk menemukanmu. Mereka yang cukup pintar dan juga cukup cepat. Hei, dia benar-benar serba salah. Niat awalnya baik, tapi sekarang yang bersangkutan sepertinya akan memakannya, jadi dia merasa takut. Aku bertanya padamu. Suara wanita tadi kembali terdengar, dan di saat yang bersamaan Jason Jie merasa bahwa kemarahan Golden Ye telah menghilang sebagian. Wah, apakah ini kekuatan cinta? Jason Jie menghela napas dalam hatinya, dan kemudian menatap Audrey Han Muzi dengan tidak sopan. Sejauh yang dia tahu, ibu Golden Ye sudah lama meninggal, dan dia tidak pernah memiliki emosi apapun terhadap keluarga Ye, malah menjadi musuh. Jadi dia tidak mungkin ingin mengembalikan memori demi keluarga. Satu-satunya kemungkinan adalah wanita ini. Tak disangka, sahabatnya yang begitu dingin saat itu, ternyata juga memiliki saat-saat hidup mati demi seorang wanita. Iya, dia lebih cantik dari yang dia bayangkan, dan yang paling penting dia terlihat sangat anggun. Apakah teman baiknya ini menyukai tipe ini? Dia terlihat sangat anggun, tapi nada bicaranya tadi tidak terlihat lembut sama sekali, malah sangat kuat. Sepertinya temannya telah mendapat bahaya. Benar saja, Golden Ye tidak berani menoleh melihat wajah Audrey Han, apalagi menatap matanya. Seketika menjadi hening, jelas-jelas tidak sedikit orang di tempat, tapi malah hening, bahkan suara napas tidak terdengar. Golden Ye masih juga tidak menjawab pertanyaan Audrey Han. Audrey Han yang awalnya berdiri di tempatnya, melihat dia tidak menjawab, berjalan mendekat ke arahnya. Semua orang yang melihat pemandangan ini menahan napas, dan merasa udara di sekitar membeku. Awalnya ruangan yang hangat, sekarang menjadi lebih dingin. Audrey Han berhenti tidak jauh dari Golden Ye. Dia menatap ke permukaan air, tidak berani mengatakan, atau tidak mau mengatakannya. 3 kata terakhir membuat Golden Ye mengerutkan kening dan bibirnya yang tipis berkerut. Dia perlahan berbalik dan bertatapan dengan Audrey Han. Jason Jie terbatuk pelan saat ini, bagaimana, kalau kita keluar terlebih dulu? Setelah mengatakannya dia langsung berjalan keluar, yang lain juga tidak ingin terus tinggal di sini dengan canggung, dan mengikutinya berjalan keluar. Ketika sampai di luar pintu, angin dingin bertiup, dan Gita tanpa sadar memeluk lengannya. Arthur Xiao yang berdiri di samping melihatnya, dan bertanya berkata, apakah dingin? Setelah bertanya, dia melepas mantelnya dan mengenakannya di atas tubuh Gita. Demammu baru saja turun, jadi kamu masih harus tetap hangat, agar tidak sakit lagi. Audrey Han diam-diam mengangkat kelopak matanya, dan melirik mantel Gita dari sudut matanya. Bersambung.